Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Alhamdulillah, dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendidik manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan juga kita bersyukur pada Allah bahwa Allah telah menurunkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling baik akhlaknya, paling agung akhlaknya, dan semoga kita dapat mencontohinya, minimal mencintai akhlak-akhlaknya walaupun kita belum mampu berbuat yang semisalnya. Alhamdulillah wa rahmati Allah. Kita masih dalam bab orang yang paling baik akhlaknya, dan masih dalam beberapa contoh akhlak-akhlak yang buruk. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin. Ini banyak sekali yang bersamaan, tapi tidak ada masalah. Tidak ada pelajaran yang terlalu banyak untuk diulang, karena setiap pelajaran selalu akan ada makna bagi hati kita, untuk kemudian kita ambil yang baik-baiknya dan kita ambil teladan-teladannya. Dalam pembahasan yang ke-14, yaitu adalah berprasangka buruk terhadap kaum muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jadi sangat jelas sekali, wahai orang-orang yang merasa beriman, atau wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, maka jauhilah di antara kalian. Ijtanibu, oleh kalian jauhi, katsiran minadh-dhann, kebanyakan daripada prasangka, kebanyakan daripada perkiraan. Inna ba'dadh dhanni ismun, karena sesungguhnya kebanyakan daripada prasangka atau kebanyakan daripada apa yang kita sangkakan kepada orang itu seringkali berujung dengan dosa, seringkali berujung dengan ism, dengan kesalahan. Ibnu Abbas berkata dengan tafsir ayat ini adalah Allah melarang kaum muslim berprasangka buruk terhadap muslim yang lain atau mukmin yang lain. Jadi ini adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hak muslim yang lain, hak mukmin yang lain, itu adalah dipersangkakan baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wa dhanna. Jadi kalau kata-kata iyyakum itu bagi kalian ya artinya ya. Tapi kalau dalam hadis iyyakum itu artinya jauhilah oleh kalian. Iyyakum wa dhanna, jauhilah oleh kalian prasangka. Fa inna dhanna akdzabu al-hadis, akdzabul hadis. Karena sesungguhnya zon atau persangkaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Artinya kecurigaan itu adalah kebohongan, bagian daripada kebohongan. Dan buruk sangka terhadap orang mukmin yang kelihatannya soleh atau dia soleh itu tidak diperbolehkan. Bahkan disunahkan kita berbaik sangka terhadap orang-orang mukmin. Adapun buruk sangka terhadap seorang muslim yang nampak keburukannya dan diragukan kredibilitasnya itu diperbolehkan. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'adzunnu fulanan. Nah ini adalah kata-kata dzon diulangi. Ma'adzunnu fulanan wa fulanan, aku tidak berprasangka terhadap fulan dan fulan, ya'rifani min dinina, bahwa mereka berdua mengetahui tentang urusan agama-agama kita, tentang urusan-urusan agama kita. Artinya ini adalah persangkaan Rasul yang terbukti bahwasanya dua orang ini adalah orang yang dilihat perbuatannya atau amalnya itu tidak meyakinkan atau tidak mengerti agama. Min dinina alladzi nahnu alaihi, dari lafaz yang lain dikatakan bahwa mereka berdua tidak mengerti tentang perkara agama yang kami anut. Maka Laith bin Sa'id berkata bahwa kedua orang itu adalah kaum munafik. Maka sudah saya sampaikan bahwa apa yang berbeda antara zon dan awareness. Zon dan kehati-hatian. Contoh misalnya gini, kita itu hati-hati boleh, yang nggak boleh itu berprasangka.
Kalau berhati-hati itu ada dasarnya. Berprasangka tidak ada dasarnya. Contoh, ada orang masuk sini, misalnya wajahnya itu bukan wajah muslim. Setelah masuk celingak-celinguk misalnya, kita lihat celingak-celinguk, lalu kemudian setelah itu dia ini ngomong sembarangan misalnya contoh, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat dan sebagainya. Nah, itu adalah kita harus berhati-hati. Nah, ini bisa jadi bukan orang muslim karena sudah berdasarkan bukti. Tapi kalau misalnya kita nggak punya bukti, kita nggak punya dasar, lantas kita cuma berprasangka, maka ini adalah sesuatu yang salah. Lah gimana kalau kita berprasangka dan kita punya bukti? Ini seperti Rasulullah, ma'adzunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina. Bahwa yang ngomong Rasulullah, aku mengira bahwa dua orang ini, fulan dan fulan ini, mereka kayaknya tidak mengerti urusan-urusan agama kita. Contoh misalnya, ada seseorang sudah terbukti misalnya kefasikannya ya, kemana-mana ngomongnya bahwa Islam itu tidak perlu diterapkan syariatnya, kemana-mana ngomongnya Al-Quran itu bukan kitab suci tapi kitab sejarah. Lalu tiba-tiba dia datang, lalu kemudian ke acara kita. Nah, itu kita wajib untuk berpikir, ini jangan-jangan pengen ngacau nih. Nah, itu loh kira-kira. Nah, itu berdasarkan bukti, berdasarkan dasar. Maka itu adalah persangkaan yang boleh. Lah kenapa zon itu tidak boleh? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang tidak kalian punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena Rasulullah karena Allah berfirman bahwa semua yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita rasakan, itu adalah semua akan diminta pertanggungjawaban. Maka zon atau persangkaan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Dari Abu Hurairah dalam bab selanjutnya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tajiduna syarron nas dzal wajhain, maka engkau akan mendapati seburuk-buruk manusia. Syarron nas adalah siapa? Dzal wajhain, yaitu orang-orang yang memiliki dua wajah. Maksudnya alladzi ya'ti haula'i biwajhin haula'i biwajhin, yaitu adalah mereka yang mendatangi orang-orang dengan satu wajah dan mendatangi orang-orang yang lain lagi dengan wajah yang lain. Oh, ini banyak sekali, dan orang-orang yang kayak gini sekarang terkenal berwajah dua ini. Jadi kalau ketemu misalnya sama orang-orang yang satu, dia bilang, Anda ini adalah orang baik, gerakan Anda ini adalah gerakan yang bagus, dakwah Anda ini adalah dakwah diperlukan oleh masyarakat. Ketika dia misalnya di tempat yang lain, dia bilang, orang itu orang-orang yang ini fundamentalis parah, harus segera diambil tindakan terhadap orang itu. Nah, ini adalah orang yang dua wajah, selalu begitu. Jadi ketika ketemu yang satu, ketemu misalnya orang kafir, dipuji-puji orang kafir. Ketika ketemu di tempat yang lain, ditanya, kok kamu muji orang kafir? Enggak, kok saya enggak muji, kamu tuh salah menafsirkan aja. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Ini banyak sekali yang zaman sekarang nih, kalau aku lihat di media. Jadi dia ngomong satu, tapi ketika di satu tempat lain dia mengingkari, padahal itu sudah direkam. Kok Bapak datang ke sini lalu Bapak mendukung LGBT? Wah, itu salah tafsir. Saya nggak ngomong gitu. Yang terjadi adalah saya itu nggak ngerti apa-apa. Ini banyak sekali mencela-mencela. Padahal ketika di situ dia bilang, ya kita nih hidup bermajemuk ya. Yang penting itu tidak mengganggu NKRI. Kita nih hidup bermajemuk, kita saling menghargai satu sama lain. Ini perkara seperti ini banyak sekali. Ketika terekam di satu sisi, ya kalau seandainya saya itu ya nanti ya Papa itu harus dibagi saham gitu ya, gitu-gitu. Nanti ketika dikonfirmasi yang lain lagi, enggak kok, itu salah tafsir aja. Itu sebenarnya maksud saya tuh begini. Nah, ini orang yang zal wajhain, dua wajah ya. Jadi dia bertemu dengan satu sisi, dia bertemu dengan satu orang dengan wajah yang satu, bertemu satu kelompok dengan wajah satu, bertemu kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Dan ketika ditanya, enggak kok, saya enggak gitu kok, tafsirmu aja yang salah. Ya ini yang susah, dua wajah. Dari Muhammad bin Zaid, sesungguhnya orang-orang bertanya kepada kakeknya Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya,
inna nadkhulu ala salatinina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallam idza kharajna min indihim. Jadi ada orang berkata bahwa kami ini ketika masuk dan berhadapan dengan penguasa kami, lalu kami berkata kepada mereka dengan perkara-perkara yang berbeda sebagaimana kami berbicara tentang mereka ketika kami keluar daripada mereka. Qala, berkatalah Muhammad bin Zaid berkatalah Abdullah bin Umar, kakeknya ini, kunna na'uddu hada nifaqan. Kami berpendapat bahwa perkara kayak gini adalah perkara nifaq, yaitu adalah perkara yang dilakukan oleh orang-orang munafik ala ahdi Rasulillah. Itu adalah ketika di masa Rasulullah, itu adalah termasuk perkara nifaq. Kalian ini masuk ke penguasa memuji-muji, ketika keluar dari penguasa kalian bicarakan kejelekannya. Nah, kenapa kalian tidak berkata bahwa ini loh penguasa kalian tuh punya kesalahan di sini. Loh, kami bakal dihukum. Nah, itulah nifaq katanya Abdullah bin Umar, bahwa kami menganggap bahwa perkara kayak ini adalah nifaq. Ya kalau kalian memang merasa bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ya sampaikan. Perkara menyampaikan dengan baik itu perkara yang lain. Tapi maksudnya adalah jangan dua wajah. Jadi kalau kita tuh merasa bahwa ini ada yang salah, ya sampaikan. Jangan sampai di depan orang yang itu kita muji, di belakangnya kita ngomong yang lain. Ini bermuka dua untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dia. Ini muka dua. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu wajhan fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanan minnar." Maka siapa yang di dunia, kata Rasulullah, bermuka dua, maka di hari kiamat akan diganti dengan dua lisan, yaitu adalah dari api neraka. Ya, yang artinya ya jelas dia mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh tidak boleh menampakkan wajah yang berbeda di satu sisi dan wajah yang berbeda di sisi yang lain. Nah, kenapa? Orang nggak tahu antum ini yang mana sebenarnya. Gitu loh. Jadi antum ini sebenarnya yang mana? Di satu sisi ketika bertemu dengan orang ini antum ngomongnya ini, bertemu dengan orang lain antum ngomongnya yang lain. Nah, itu nggak benar. Jadi ini berkaitan dengan hak dan batil, bukan berkaitan dengan tasamuh, bukan berkaitan dengan toleransi di antara muslim, bukan. Tapi ini berkaitan dengan hak dan batil. Kalau berkaitan dengan tasamuh, bahasanya beda lagi. Bahwasanya ketika kita ini bertemu dengan seseorang, menampakkan perkara yang disukai orang itu, hukumnya adalah sunnah. Jadi contoh misalnya, antum ketemu Yudi, antum tahu Yudi itu senangnya misalnya apa, misalnya ya apalah, misalnya dia senang apa sih misalnya, senang duit misalnya, lalu antum ngomong tentang dia sama dia tentang duit, tentang keuangan, dia senang. Lalu antum ketemu sama Yaya, senangnya main bola misalnya, antum ngomongnya tentang bola, itu bukan dua wajah, itu artinya tasamuh, dia bertoleransi, dia mengikuti pembicaraan yang disukai oleh temannya, itu boleh, gak ada masalah. Antum ketemu orang yang berharokah yang satu, lantas antum berbicara tentang perkara-perkara yang mereka sukai. Antum berbicara lagi tentang satu kelompok yang lain lagi, antum berbicara dengan perkara yang dia sukai, boleh-boleh aja, gak ada masalah. Lu kan sama-sama betul. Contoh misalnya, antum ketemu sama satu jamaah yang dia mentingin akhlak, lalu antum bilang, memang masya Allah ya, Allah itu memerintahkan Rasul itu dengan akhlak yang sangat mulia sekali. Akhlaknya Rasul itu tiada tanding ya. Terus kita diskusi tentang itu. Terus antum ketemu lagi dengan orang yang pedulinya sedekah. Antum bilang, masya Allah ya, Rasul itu ya sedekahnya masya Allah ya. Pertanyaannya itu wajah dua atau bukan? Ya enggak. Lah antum ngomong ada yang salah enggak? Kan gak ada yang salah. Kan betul Rasulullah itu sedekahnya bagus, Rasul itu akhlaknya bagus gitu kan ya. Itu bukan dua wajah. Di sisi lain lagi antum cerita, masya Allah ya, Allah dan Rasul itu tidak hanya menurunkan agama dan akhlak yang betul, tapi juga pemerintahan yang betul, yaitu adalah khilafah. Antum ini dua wajah, ngomong kemarin begini, sekarang ngomong begini. Enggak. Itu maksudnya adalah membicarakan perkara-perkara yang sahih, perkara-perkara yang benar, ya enggak masalah. Yang salah itu tentang hak dan batil, yang kayak saya cerita tadi itu. Tentang hak dan batil itu enggak boleh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam perkara kezaliman,
Adzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Artinya adalah kezaliman itu akan dibawa sampai mati. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jal yumli zalim fa idza akhadahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah azza wa jal akan menangguhkan siksaan bagi orang-orang yang zalim. Lalu apabila dia berkehendak mengazabnya, maka dia tidak akan lolos darinya. Kemudian beliau membaca Al-Quran, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Begitulah azab Allah apabila dia mengazab negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih lagi keras. Artinya bagi orang-orang yang zalim bisa jadi Allah itu akan memberikan waktu tangguh, tidak diazab langsung, tapi ditumpuk-tumpuk dulu nih. Yang kita katakan sebagai istidraj atau berderajat. Jadi orang-orang yang berbuat zalim itu Allah biarin, monggo silahkan terus berbuat zalim. Kalau kamu nggak tobat ya, terus zalim terus nggak apa-apa. Tapi nanti sekali diazab, azabnya keras. Jadi diceritakan di situ alimun syadid, azab yang pedih lagi keras ketika diazab itu sekalian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum." Maka berhati-hatilah kalian, hati-hati, jaga-jagalah kalian terhadap doa-doa orang-orang yang mazlum, yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena sesungguhnya kalian harus tahu bahwa di antara dia dan di antara Allah tidak ada penghalang sedikit pun doa orang-orang yang zalim. Maka Abu Bakar, Umar itu berkata kan begitu kan, yang sama ya. Orang-orang paling kuat di antara kalian adalah orang-orang paling lemah bagiku. Nah kenapa? Karena kalian itu kuat di dunia. Kalau kalian doa itu gak ada masalah. Tapi kalau orang-orang lemah di antara kalian itu berdoa, itu tembus langsung ke Allah. Jadi orang-orang yang dizolim itu dosanya tembus langsung ke Allah, tidak ada hijab. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ada hadis qudsi dari Rabbnya azza wa jalla, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hambaku, ketahuilah oleh kalian, aku tuh mengharamkan kezaliman atas diriku. Bahwa Allah tuh tidak mungkin zalim. Artinya apa? Apa yang antum perbuat Allah tuh pasti akan berikan balasannya. Apa yang antum perbuat baik, Allah akan berikan baiknya juga. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka hambaku, karena aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, maka aku pun mengharamkan kezaliman di antara kalian. Maka jangan saling menzalimi. Juga dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'inda madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawm. Man qabla an la yakunu dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadarin madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Jadi ini peringatan Rasul yang sangat berharga. Barang siapa berbuat zalim pada saudaranya dalam urusan kehormatan atau yang lain, digarisbawahi urusan kehormatan, artinya dia menghina, maka adalah dia meminta darinya untuk dihalalkan, untuk dimaafkan pada hari ini juga. Kata Rasulullah, sebelum tidak berguna lagi dinar dan dirham. Maksudnya, kalaupun perlu bayar aja. Kalaupun perlu belikan sesuatu, belikan sesuatu. Jika dia memiliki amal soleh, maka diambil daripadanya seukuran kezalimannya.
Akan tetapi bila dia tidak lagi punya amal kebaikan, diambillah dosa-dosa orang yang dizolimi lalu dibebankan padanya. Ini hadis yang sudah sangat terkenal. Ketika di yaumil kiamat ada orang-orang yang zolim, maka mereka akan dikatakan kepadanya bahwa mereka mendapatkan amal-amal baiknya, datang dengan segunung amal. Kemudian datanglah orang-orang yang lain yang meminta pada dirinya, saya ini pernah dizolimi oleh orang ini. Maka kata Rasul, diambillah pahala orang itu lalu ditaruh ke tempat orang yang dizolimi itu, digantikan senilai dengan kezolimannya. Kalau zolimnya banyak, dikasihnya banyak. Kalau zolimnya besar, dikasihnya besar. Sampai pahala orang itu habis yang menggunung tadi. Pahala puasa, sholat, segala macam itu habis semua pahalanya. Sedekah, haji, habis semua. Setelah habis, sedangkan yang ngantri masih banyak. Maka diambil keburukan-keburukan orang yang ngantri itu senilai dengan kezaliman yang dia terima, kemudian dibebankan pada orang yang zalim itu. Maka hati-hati. Jadi ada orang-orang yang datang dengan banyak sekali, cuma dia berkata ini dan itu pada teman-temannya. Dalam urusan kehormatannya apalagi, bahwa itu habis itu semua kebaikan-kebaikannya. Sayang sekali, gara-gara dia zalim. Makanya betul Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya memakan rasa hasud, innama ya'kulu hasud kama ya'kulu hataban nar, sebagaimana memakan api kepada kayu. Seperti itu habis amal-amalnya. Kenapa diumpamakan dengan kayu bakar? Karena kalau seandainya di Arab itu, kalau antum nanti ke Arab ya, umroh itu, lihat kayu itu kan susah. Kayu itu kan susah dikumpulin ya. Artinya ya nunggu aja susah. Kalau kayu bakar susah dikumpulin, diambilin satu kepanasan, dikumpulin, dibawa ke rumah, ternyata dimakan api. Itu maksudnya amal pahala itu yang susah-susah dikumpulin, ya taunya cuma dibakar. Kesian. Nah juga Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, al-muslimu akhul muslim, sesungguhnya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yakhdhulhu, maka dia tidaklah menzoliminya dan tidaklah mengkhianatinya, tidak meninggalkannya di belakang. Wala tahqiruhu, dan juga dia tidak merendahkan dirinya. Lalu kemudian Rasul berkata at-taqwa hahuna, sesungguhnya takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, bahwa sesungguhnya takwa itu di sini, menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sesungguhnya takwa itu di sini, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi, lalu menunjuk kepada dadanya. Lalu kemudian dikatakan lagi, bihasbi mri'in min syarri an ayyahkira akhahul muslim, maka cukup seseorang dikatakan jelek perangainya, akhlaknya ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi merendahkannya nggak boleh. Kullul muslim alal muslim haramun, sesungguhnya seorang muslim atas muslim lain haram. Apanya? Damuhu wa irduhu wa maluhu. Ini sudah kita sering bahas ya, bahwa ada 3 perkara muslim yang tidak boleh diganggu sama sekali: harta, darah, kehormatan. Kalau antum ambil hartanya tanpa hak, itu kezaliman besar. Itu nanti antum akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat besar sekali. Itu sama seperti ketika antum menumpahkan darah yang tidak hak, mukulin muslim, apalagi ya nodong senjata, apalagi bunuh orang muslim, wah habis antum udah. Susah itu, tobatnya itu apa ya? Ya susah. Lah makanya di dalam Islam tuh, jangankan antum tuh sengaja bunuh orang, ya, nggak sengaja aja, itu kan kisos. Jadi antum nggak sengaja bunuh orang nih tiba-tiba ya, karena kelalaian antum ya, misalnya antum bikin proyek misalnya, lalai, lalu kemudian jatuh ngantem orang, antum kena kisos. Kalau orang itu baik, dia bilang sudah nggak apa-apa, langsung ganti diat aja. Ya diatnya lumayan banyak, berapa unta gitu dikasih dia sebagai diat, sebagai denda. Tapi kalau misalnya dia mau kisos, antum bisa kena kisos. Nah kenapa? Karena Islam itu sangat menghargai nyawa orang. Seorang yang saum atau orang yang berpuasa sampai dia berbuka, wal imamul adil, dan juga pemimpin yang adil.
Lalu kemudian wa da'watul mazlum, dan dakwahnya atau doanya orang-orang yang terzalimi. Apa yang terjadi pada ketiganya? Yarfa'uha Allahu fawqal ghamam, maka Allah mengangkat doa-doa mereka di atas awan. Ghamam, di atas awan. Wa yaftahu laha abwabas sama, dan Allah membukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu, dan berkata Tuhan kalian atau Allah azza wajalla, wa izzati, demi kehormatanku, demi kemuliaanku, la nasurannaka walau ba'da hin, sungguh aku tidak akan pernah melalaikan diriku, atau aku pasti akan menolongmu walau ba'da hin, meskipun setelah satu masa, ataupun ya intinya adalah pasti akan menolongmu. Ya jadi kalau ulama-ulama tuh bilang gini, ya kalau Allah tuh menciptakan kita tuh, ya masa Allah tuh tidak kuasa untuk menolong kita? Kalau Allah tuh memberikan rezeki bagi seluruh binatang-binatang termasuk yang pakai perut jalannya, lah gimana Allah tuh gagal bisa memberikan rezeki pada antum yang pakai kaki dan tangan, itu maksudnya. Tenang, pasti dikabulkan. 3 orang itu yang puasa hingga buka, yang adil, pemimpin yang adil, dan yang terzolimi. Jadi kalau antum dizolimi, antum banyak berdoa aja, gitu kan ya. Dan banyak berdoa itu ya jangan doa yang jelek-jelek, karena kalau antum doa yang jelek itu nggak ada terima. Ya Allah, mudah-mudahan dia mati segera. Ya itu nggak boleh juga. Lah kenapa? Doa itu kan yang baik. Ya misalnya apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, pengen pergi haji. Nah itu boleh. Tapi kalau antum doain dia yang jelek ya nggak boleh. Mudah-mudahan yang maling sendal saya putus kakinya, ya nggak boleh juga. Itu doa yang jelek namanya. Kan salah satu doa, selama doa itu tidak memutus tali silaturahim, kata Rasul, selama doa itu tidak meminta yang buruk, nah itu insya Allah akan dikabulkan. Nah tapi kalau misalnya antum doa yang buruk, ya sama aja tuh kayak dia. Ya maka doa itu ya, doa paling bagus kata Rasulullah minta surga Firdaus. Doa paling bagus dari hadis yang lain, ya banyak-banyak istighfar, dengan ya. Doa paling bagus banyak menyadari kesalahan, sebagaimana doa para nabi ya. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Yunus, inni zalamtu li nafsi zulman katsiran, gitu kan ya. Sesungguhnya aku ini menzolimi diriku sendiri, zulman katsiran, dengan dosa yang sangat banyak, gitu kan ya. Maka kemudian faghfirli, maka ampunilah aku, gitu kan ya, dan sebagainya. Jadi menyadari kesalahan. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ayatnya kayak gitu-gitu. Itu doa yang paling bagus. Nah, maka kalau seandainya lagi dizalimi, ya berbanyak berdoa. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani dari Nabi SAW, salah satu tustajabu dakwatuhum, ada 3 kelompok yang sudah pasti akan diterima dakwah mereka, doa-doa mereka. Al-walidu wal musafiru wal madlum, yaitu siapa saja? Yaitu adalah doa seorang ayah. Masya Allah, asik ya. Jadi doa seorang ayah, tapi bukan hanya ayah ya, tapi ayah bertanggung jawab pada anak-anaknya. Musafir, itu doanya juga makbul. Maka kalau antum ketemu orang yang lagi jalan musafir, minta doanya. Dan orang teraniaya, itu adalah orang-orang yang mazlum, yang terzalimi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dakwatul mazlum mustajabah. Sesungguhnya doa-doa orang yang terzalimi mustajabah. Fa in kana fajiron, walaupun dia orang fajir. Jadi walaupun antum itu menzalimi orang-orang yang jahat, dia doa itu karena antum. Fa fujuruhu ala nafsi, karena doanya nyambung tapi kefajirannya kebaikan. Wa tansawna anfusakum, tapi justru melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, pada antum yang membaca kitab. Afalat taqilun, mikir gak sih? Nah itu maksudnya, itu terjemahan bebasnya ya. Kalau terjemahan Al-Quran kan indah ya, maka tidakkah kamu berpikir gitu. Tapi kalau sebenarnya terjemahannya gini,
Apakah kalau kalian menyuruh manusia ke dalam kebaikan, sementara kalian tidak berbuat baik sendiri? Kalian nyuruh baik, tapi kebaikan itu Anda tinggalkan sendiri. Padahal kamu yang bacain kitab itu, Al-Quran itu, atau kitab-kitab suci itu. Apalah takilun, punya akal gak sih? Maksudnya punya otak gak sih? Maksudnya gitu. Kok kasar sih? Ya memang begitu sebenarnya. Jadi teguran Allah itu sebenarnya harus dibaca begitu, supaya kita tuh mikir, iya ya, aku kan punya akal ya, maksudnya gitu. Nah, bagi orang-orang punya akal, kok bisa sih ada orang nyuruh kebaikan tapi justru tidak dilakukan sendiri? Gitu kan ya? Melupakan kebaikan sendiri padahal kita membaca Quran. Ini adalah sebuah motivasi untuk menjalankan yang kita omongkan. Hanya saja sudah saya jelasin berkali-kali, bukan berarti nggak boleh nyuruh baik padahal antum belum bisa melaksanakan. Contoh, ya mbok ya antum tuh kalau punya duit segera haji. Emang antum udah haji, ngomongin orang haji ya? Nggak bisa gitu juga. Nah kenapa? Ya kan kita kan amar ma'ruf nahi munkar. Kita minta orang itu haji, walaupun kita belum haji, itu insya Allah nggak ada masalah pahala. Yang nggak boleh itu antum itu nyuruh sesuatu, lalu antum itu tidak menyuruh antum sendiri gitu loh. Contoh, antum nyuruh orang haji, tapi antum sendiri punya duit gak mau haji. Akhirnya gak boleh. Tapi kalau antum belum bisa, belum mampu, ya gak apa-apa. Antum nyuruh orang nikah, tapi antum sendiri itu gak mau nikah. Bukan gak bisa ya, gak mau. Nah itu gak boleh. Jadi gitu maksudnya adalah kalau seandainya antum tuh nyuruh orang dalam perkara yang antum belum mampu dan antum pengen, gak apa-apa. Itu namanya amar ma'ruf, nggak ada masalah. Yang tidak boleh antum melupakan diri antum sendiri. Seruan ayat ini ditujukan pada Bani Israel, karena itu adalah merupakan syarat sebelum kita. Tapi perhatikan, Allah dalam bagian akhir memberikan peringatan dengan firman-Nya, afala yaqilun, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Artinya yang berbuat seperti itu Bani Israel. Mereka itu tidak mikir atau tidak punya akal. Dan pertanyaannya diserukan pada kita yang baca. Tak itu isim domir. Domir apa? Tak. Kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Pertama, dua, ketiga. Kata ganti orang ke? Orang kedua. Jamak tunggal? Jamak. Afala ta'qilun. Berarti ke siapa? Yang baca. Ya toh? Nah, berarti ini pelajaran untuk yang baca. Pelajarannya tentang orang Bani Israel yang baca kitab tapi melupakan diri sendiri. Maka jangan juga begitu, maksudnya gitu. Ya, oke, jadi itu lanjut pada firman Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Ini sudah saya bahas juga. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini berkaitan dengan kedustaan. Yaitu adalah orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian Allah yang mengatakan tapi tidak dikerjakan. Ini berkaitan dengan kedustaan. Artinya kalau tadi itu kan mengatakan yang baik tapi tidak nyuruh dirinya sendiri. Kamu tuh yang boleh sedekah yang banyak. Sedekah itu bagus loh. Kalau kamu sedekah satu, bisa jadi Allah lipat gandakan minimal 700 pahalamu. Dan bisa lebih banyak daripada itu. Lah dia sendiri pelit. Itu yang pertama. Nah dia nyuruh orang, dia melupakan dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya antum gak punya duit, boleh gak nyuruh orang sedekah? Antum tuh boleh sedekah. Kalau aku punya duit, ayah aku ya juga sedekah. Tapi dia belum punya duit, jadi dia mau sedekah, gak apa-apa. Ya. Nah yang kedua ini berkaitan dengan kebohongan. Kamu itu ya mbok kayak aku. Aku itu ya pernah memerdekakan budak, padahal dia bohong. Nah ini gak boleh. Itu yang dimaksud dengan lima takulu. Kenapa kamu mengatakan malah taf'alun yang kamu tidak kerjakan? Berarti bohong kan? Dia mengatakan sesuatu yang katanya dia kerjakan, tapi sebenarnya dia tidak kerjakan. Maka Allah mengancam kabur maqtan indallah antakulu malah taf'alun. Sangat besar kebencian Allah, tahu enggak? Kalau kamu ngomong tapi kamu enggak pernah melakukan itu.
Jadi kalau kamu ngomong tuh pastikan yang benar, gitu loh. Lah kalau kamu berbuat baik ya buat baik yang benar. Jadi ya itu benar kebohongan, beda lagi. Nah dari Usama bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tukta birrajul yaumal qiyamah." Akan dibawa seseorang pada hari kiamat. Ngapain dia? Falyulqa finnar fatandaliqu aqtabu badnihi. Dia akan diseret ke dalam neraka, isi perutnya terulai keluar. Fayaduru biha kama yadurul himaru bi rohahu. Maka dia mengelilingi mengelilingi sesuatu itu dengan ususnya, sebagaimana himar, keledai itu mengelilingi tempat penggilingan gandum itu. Pernah lihat tempat penggilingan gandum nggak? Belum pernah ya? Wah, enggak selalu. Tempat penggilingan gandum tuh gini. Pernah lihat orang numbuk padi? Pernah lihat orang buat tepung beras? Pernah ya? Nah jadi gandum itu kan biji-biji ya. Itu ditaruh di satu tempat, itu digiling. Itu sama kayak orang numbuk padi lah kira-kira gitu. Nah itu digiling. Nah kalau zaman dulu digilingnya itu manual, kita capek. Nah kalau keledai itu kan nggak ngerti ya. Kalau ditaruh makanan di depannya dia jalan terus. Nah itu untuk giling. Lama-lama ketika sudah keren dibuat kincir angin. Nah kincir angin itu nanti dikasih di sininya gigi gini sama gigi gini, dibuatnya gigi lagi, nanti itu giling sendiri kalau pakai angin. Nah itu penggilingan. Nah itu ada orang gilingnya itu pakai usus, muter gitu loh, horor. Lalu kemudian fayajtami'u ilaihi ahlun nar, maka penduduk neraka itu berkumpul di dekatnya. Lalu kemudian fayaqulun, dan mereka berkata kepada si fulan itu, ai fulan masya'nuk, woi fulan, kok kamu gitu sih? Kamu ngapain? Di dunia itu kamu ngapain sampai dapat siksa kayak gitu? Lalu kemudian alaisa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Apakah betul kamu ini dia berkata, memang betul aku tuh dulu telah memerintahkan kepada kalian untuk ma'ruf dan juga hai fulan mana tadi? Kunta ta'muru bil ma'ruf, kamu ini kan adalah orang yang dulu suka menyuruh kepada kema'rufan, wa tanha 'anil munkar, dan kamu ini suka melarang kepada kemungkaran. Kamu ini kan dulu dai, gitu. Kamu ini kan dulu kan ustaz. Fayaqul, maka orang tadi berkata, bala benar aku tuh dulu begitu. Qad kuntu amarukum bil ma'ruf wala ati. Aku nih menyuruh kalian kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Aku juga melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri melakukan. Ya Allah ya Rabbi. Hadis. Jadi ini orang-orang khusus ya, peringatan bagi orang-orang yang mengemban dakwah. Dia nyuruh ma'ruf, dia melarang mungkar, tapi dia melaksanakan yang mungkar dan dia menjauhi yang ma'ruf. Antum itu kalau misalnya nyari istri itu yang benar, jangan pacaran. Udah putusin aja, dia sendiri pacaran. Ini stres ini lah, kayak gini-gini. Problemnya apa coba? Kenapa sampai siksaannya sebegitu ngeri? Problemnya apa? Coba apa problemnya kalau di dunia akhirnya kalau ada orang kayak gitu? Orang nggak percaya kan? Akhirnya yang lain juga kena kan? Nggak dipercaya juga kan? Alah, ini dia mah itu temennya, tau nggak temennya? Temennya gitu, apalagi dia sama aja ngomong-ngomong pengemban dakwah, pacaran-pacaran juga, ngomong pengemban dakwah, zina-zina kayaknya, ngomong pengemban dakwah tapi juga maling, ngomong pengemban dakwah utang nggak bayar, kayak gitu-gitu. Yang kayak gini ini bahaya. Lah kenapa? Karena ini menyebabkan Allah akan dihina, gitu loh. Islam akan dihina. Makanya hati-hati betul. Ketika kita tuh sudah jadi pengemban dakwah itu ya, mbok ya hati-hati dalam sesuatu. Ya kalau mau maksiatnya yang cerdas dikit. Gimana sih masih cerdas? Gak maksudnya gitu. Saking keselnya itu saya tuh ada orang yang maksiat tuh plain gitu loh, maksudnya
maksiat di depan mata sih yang bolong itu maksudnya. Mbok ya punya rasa malu itu maksudnya gitu. Ya kita tahu lah bahwa kita tuh bermaksiat loh maksudnya gitu. Tapi ya orang tuh bermaksiat itu kan apa ya namanya itu kan ada maksiat-maksiat yang urusan dia dengan Allah. Ada maksiat-maksiat yang urusan dia bukan hanya dengan Allah, tapi juga dengan manusia. Gitu loh. Nah yang kayak gini-gini ini bahaya ini. Makanya hati-hatilah betul. Bukan saya suruh untuk maksiat ya, bukan ya. Tapi maksudnya ya hati-hati betul lah. Saya kok orang zaman sekarang maksiat itu senengnya nih maksiat itu di depan mata itu, masya Allah. Dari Jundub bin Abdullah al-Azda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzina yu'allimun nasa al-khaira wa yunsi nafsahu kamathalis siraji yudhi'u lin-nasi wa yahriqu nafsahu." Masya Allah. Perumpamaan orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan lalu merupakan dirinya sendiri seperti siraj, seperti pelita. Siraj, pelita. Mau apa tuh pelitanya boleh, mau lilin boleh, mau petromak boleh, apapun lah itu. Lah kenapa? Karena dia memberikan cahaya. Dia memancarkan cahaya bagi manusia. Akan tetapi dia malah membakar dirinya sendiri. Jadi yang mengambil manfaat dia itu orang lain, tapi dirinya sendiri justru karena perbuatannya itu akan disiksa oleh Allah. Artinya gini, orang lain tuh gak disiksa, justru malah bagus. Tapi dirinya sendiri disiksa oleh Allah karena dia justru membakar dirinya sendiri. Yang nomor 18, menganggap dirinya paling suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mengatakan diri kalian itu paling suci. Jangan mensuci-sucikan diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum, itu maksudnya. Jangan mensuci-sucikan diri sendiri. Wa a'lamu bimman ittaqa. Sesungguhnya Allah dia mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa pada Allah. Jadi beda antara merasa suci dengan menyucikan diri. Kalau wala tuzakku itu saling merasa suci, saling mensuci-sucikan, merasa diri paling suci. Beda dengan menyucikan diri. Sabihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghuzan ahwa sanubdiuka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa misal kalidhi sarfa dzakir inna fati dzikra. Terus wa yatajammal asal ladzi yaslana al-kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha. Nah itu maksudnya. Kok itu dari tadi aja ngulangnya lama banget ya. Itulah hafalan yang dari awal itu begitu. Harus diulang dari awal. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang tazakka, dia senantiasa menyucikan dirinya sendiri. Itu maksudnya adalah beda antara yang namanya antazakka, mereka menyucikan diri sendiri, dengan tuzakku, ngaku-ngaku suci, merasa suci, menyucikan diri sendiri. Beda ya antara mensucikan diri dengan menyucikan diri sendiri. Nah itu ada lagi yang lain. Wasyamsi wadduha. Terus yang ada zakanya betul. Waqad khaba man dassaha. Yang sebelumnya dari awal aja deh. Wasyamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma taha wan nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Bukan tazakka lagi ya, dikasih ketukar. Qad aflaha man zakkaha. Ya adalah beruntunglah orang-orang yang zakkaha, menyucikan apanya? Ayat sebelumnya, wa nafsi wa masawwaha, dan nafsi dan jiwa, wa masawwaha, dan apapun yang Allah sempurnakan baginya. Maka qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan apanya?
nafsinya, mensucikan jiwanya. Dari situ muncul di antara orang-orang tasawuf namanya tazkiyatun nafs. Dari ayat itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya khaba itu apa ya? Rugi, bodoh, apa lagi? Dungu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh bodoh, rugi, dungu orang-orang yang dassaha, yang mengotorinya. Nah, kenapa ketika orang itu mengotori jiwanya, maka jiwanya itu tidak lagi sebagaimana sawah tadi. Itu maksudnya. Antum yakin nggak bahwasanya hidup itu tergantung kita itu memperlakukan jiwa. Contoh gini, ada penelitian kalau kamarnya berantakan itu biasanya manajemennya berantakan. Ada orang bilang manajemennya bagus, kamarnya bagus. Kalau orang itu sering rapi-rapi, maka kamarnya rapi. Tapi ternyata ada penelitian sebaliknya. Kalau kamarnya dirapi-rapiin, itu kepalanya jadi rapi. Jadi orang itu bisa jadi disiplin gara-gara dia ngerapiin kamar. Paham gak maksudnya? Jadi kalau misalnya antum tuh mensucikan diri, itu urusan lain Allah beresin. Tapi kalau misalnya kita ini sering mengotori diri kita sendiri, bermaksiat, hidup kita tuh biasanya gak beres gara-gara maksiat itu. Produktivitas kurang, ya, sering ngelamun, sering sakit perut, gitu. Itu bisa jadi karena maksiat, bisa jadi ya, bisa jadi bukan pasti. Itu adalah menganggap dirinya paling suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menyucikan diri sendiri ya. Huwa a'lamu bima dittaqab. Allah dia paling tahu siapa yang bertakwa. Tapi menyucikan diri boleh, yang tidak boleh merasa suci. Dari Muhammad bin Amr bin Atha, dia berkata, aku mendengar anakku Burrah, dia berkata, telah berkata kepadaku Zainab binti Abi Salamah, inna Rasulullah naha an hadzal naha an hadzal ismi wasammitu Burrah. Berkatalah dia, sesungguhnya Rasul melarang nama ini, di mana aku memberi nama Burrah. Faqala Rasul, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensuci-sucikan diri sendiri. Allahu a'lamu bi ahli birri minkum. Sesungguhnya Allah yang paling tahu siapa yang paling baik di antara kalian. Faqalu, maka mereka berkata, bima nusammiha. Lalu kemudian apa yang kemudian kami lakukan dengan orang ini, perempuan ini, kami namakan apa dia? Faqala sammuha Zainab. Maka kasihlah nama Zainab. Gitu kan ya. Nah, contoh misalnya ini Rasul melarang nama ini Burrah, artinya apa? Orang yang paling baik, orang yang banyak kebaikannya, Burrah. Maka diganti jadi Zainab. Lalu terus gimana tuh? Anaknya kokoh, namanya Aska. Artinya apa? Aska paling suci. Terus gimana? Oh, tenang. Itu masih dibolehkan selama tidak kemudian tadi menganggap dirinya suci. Artinya itu doa dari orang tuanya bahwa anaknya akan senantiasa menyucikan diri. Itu masih boleh. Zaki itu juga masih boleh. Zaki itu juga orang yang menyucikan kan? Azka orang yang paling suci, artinya orang yang paling bersih. Nah, ya tergantung kita mau menamakan apa. Sama kayak gini, namanya Rohman. Itu masih boleh. Tapi kalau Ar-Rahman, itu nantangin Allah tuh. Nah, boleh nggak pakai Ar-Rahman? Boleh, tapi dikasih Abdurrahman. Itu boleh. Hambanya Ar-Rahman, itu boleh. Misalnya lagi apa? Habibu Ar-Rahman, itu masih boleh. Habibur Rahman, yang dicintai oleh Allah, maksudnya gitu Ar-Rahman. Yaitu ya, jadi kira-kira begitu ya. Yang sudah pasti nggak boleh itu Burrah itu ya, karena ada hadisnya gitu. Nah, penyucian diri yang dilarang adalah untuk tujuan yang tidak syar'i, sudah saya bilang ya, atau untuk menyombongkan diri. Tapi bila hal itu memiliki tujuan yang dibenarkan syariat, hukumnya boleh. Seperti diantaranya merupakan bagian daripada diri seorang nabi, yang memang harus disampaikan dan dikemukakan.
sebab pensucian diri seperti itu merupakan tuntunan kenabian baik di dunia maupun di akhirat. Contoh, nih ini kisah yang sangat terkenal ya. Hadis dari Anas dari Al-Bukhari. Ini kalau antum ketemu orang-orang yang nyeleneh, ini hadisnya. Jadi antum harus tahu bahwa hadis dari Anas dari Al-Bukhari mengatakan, Ja'a salah satu rohtin, telah datang kepadaku 3 orang rombongan. Kok kepadaku sih? Telah datang 3 orang rombongan ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 rombongan kepada rumah Nabi, kepada rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya tentang bagaimana Nabi beribadah. Falamma biru, ketika aku mengabarkan, falamma biru kepada mereka, ada wawu jamaahnya, ketika aku mengabarkan kepada mereka, ka'annahum taqalluha, maka ketika aku mengabarkan kepada mereka, masing-masing mereka itu kemudian berpendapat, taqalluha, kok dikit banget ini ibadahnya Rasul. Qallu itu dikit ya, mengurangi. Faqalu, maka kemudian aku berkata kepada mereka, wa aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok aku berkata. Dan mereka semua berkata, wa aina nahnu, dan di mana kami min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi, karena Allah telah mengampuni dosa-dosa Nabi sebelum-sebelumnya, wa ma ta'akhkhar, dan apapun yang diperbuat setelahnya, sedangkan kita belum. Qala ahaduhum, berkata salah satu di antara mereka, maka amma ana fa inni usolli laila abadan, maka aku, karena aku tidak diampuni, karena aku tidak mendapatkan jaminan ampunan daripada Allah, tidak juga sebelumnya dan sesudahnya, maka aku akan berniat, aku akan sholat terus setiap malamnya selama-lamanya sampai mati. Dan berkata yang lain di antara mereka, aku asumu dahra wala uftir, aku akan berpuasa setiap hari tanpa berhenti-berhenti, tanpa berbuka-buka. Maqalal akhar, berkata satu yang lain, aku a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Wah, ini lebih ngeri lagi. Aku ini bakal berputus diri. Ngerti kan aslinya azil, memutus diri. Sadis, memutus diri daripada nisa, memutus diri daripada wanita. Ya, wala atazawwaj, aku tidak akan pernah menikah abadan, selama-lamanya. Wah, 3 orang ini ngomong begitu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang Rasul pada mereka. Lalu berkata apa Rasul? Faqala antum alladhi qultum kadza wa kadza. Oh, kalian yang ngomong begini dan begini. Jadi kalian yang tadi niatnya begini dan begini. Apa kata Rasul selanjutnya? Ama wallah, padahal sesungguhnya demi Allah, ini sesungguhnya li akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Wah, ini kata Rasulullah, padahal tahu enggak, aku ini adalah orang yang paling takut lillah, kepada Allah. Wa atqakum lahu, di antara kalian semua itu aku yang paling bertakwa kepada Allah. Tahu enggak kalian? Maksudnya, di antara kalian itu yang paling takut dengan Allah, ya aku. Yang paling takwa, ya aku. Lakinni, akan tetapi aku asumu wa uftir, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usolli wa arqud, aku juga mengerjakan sholat dan aku juga beristirahat. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita. Tahu enggak? Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka siapapun yang membenci sunnahku maka bukan bagian daripada kelompokku, bukan bagian daripada umatku. Artinya gitu. Nah, jelas ya, ada satu berkata aku sholat terus, tidak akan tidur-tidur.
Satu lagi berkata, aku akan puasa terus, nggak akan berbuka-buka. Maksudnya gini, tiap hari puasa nggak ada berhentinya. Yang satu lagi berkata, aku nggak mau kawin gitu kan ya. Ditegur Rasul. Datang pada Rasulullah bilang gitu, yang paling takut Allah ya aku, yang paling takwa ya aku. Lo nyombong dong, bukan. Tapi ini bagian dari kenabian. Sebagaimana ada yang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagi gonimah yang adil dong. Ya Rasul berkata, kalau ke aku aja kamu bilang gak adil, lalu siapa lagi yang adil? Berarti yang paling adil siapa? Ya Rasul. Nah kenapa bisa begitu? Itu adalah tugas kenabian, supaya orang tahu bahwa Nabi dia memang begitu. Lah kalau seandainya Nabi yang gak paling adil, terus gimana ceritanya? Gitu loh. Jadi itu jelas ya, bahwa ini adalah bagian daripada kenabian. Maka ini adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dengan lafaz anna sayyidul qaum yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin semua kaum pada hari kiamat. Juga dalam riwayat Muslim hadisnya sama, anna sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku pemimpin manusia di hari kiamat. Anna sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Nah ini sudah jelas. Nanti kita bahas yang lain, yang yang berkaitan, yaitu adalah bagaimana tentang puji-pujian, tentang mensucikan diri sendiri ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.